Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suryaningsih, NIM saya 1940210011. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Ibu Primi Rohimi, SOS MSI. Teori komunikasi terdiri dari 4 materi, yaitu pengertian teori, tradisi teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi antar kelompok. Pertama, pengertian teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Jadi teori merupakan pendapat berupa pernyataan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang dijelaskan secara sistematis. Fungsi teori ada 4. Yang pertama, menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Yang kedua, melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang keempat, kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Peran teori ada 4. Peran teori ini sangat penting untuk pengertian dan pengorganisasian pengalaman. Yang pertama, teori berperan untuk membantu mendapatkan pengertian dan pengorganisasian pengalaman. Yang kedua, menyajikan proses perluasan ilmu pengetahuan secara sistematis. Yang ketiga, memberi kemungkinan terjadinya pemanduan temuan-temuan empiris ke dalam suatu kerangka. Yang keempat, menghindarkan pengamatan menjadi bingung. Yang materi kedua yaitu tradisi teori komunikasi. Tradisi komunikasi merupakan teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Tradisi ini diciptakan oleh Robert de Greg. Robert de Greg membagi tradisi menjadi 7. Yang pertama, tradisi simbolik. Yang kedua, tradisi fenomenologis. Yang ketiga, tradisi sibernetika. Yang keempat, tradisi sosiopsikologis. Yang kelima, tradisi sosiokultural. Yang keenam, tradisi kritik. Yang ketujuh, tradisi retorika. Materi yang ketiga, teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek terkait dengan pencapaian makna yang terjadi antara dua orang, serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Komunikasi antar pribadi ini berfokus pada pokok. Yang pertama, individu dalam kelompok antar pribadi. Yang kedua, memahami diri pribadi. Yang ketiga, memahami orang lain. Yang keempat, aspek relasional atau hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dari sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi bersifat transisional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara orang-orang yang berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah atau diulang. Lalu macam-macam komunikasi antar pribadi. Ada teori kumpulan tindakan, ada teori atribusi, ada teori konstruktivisme, ada teori interaksi imajiner. Yang selanjutnya ada teori perencanaan komunikasi. Lalu teori pembentukan relasional, teori reduksi ketidakpastian. Ada lagi yaitu teori akomodasi komunikasi.
Yang ke-9 ada teori analisis percakapan. Yang ke-10 ada teori pelanggaran harapan. Macam-macam teori antar pribadi bagian 2. Selain macam-macam teori antar pribadi yang di slide sebelumnya, ada juga macam-macamnya, yaitu pertama teori muka, yang kedua teori manipulasi informasi, yang ketiga teori kebohongan antar pribadi, lalu yang keempat teori kesopan santunan. Dan selanjutnya ada teori pertukaran kasih sayang, teori pertalian, teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi, teori komunikasi relasional, dan yang ke-9 ada teori pertukaran sosial. Materi yang keempat, di sini ada teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain sehingga adanya sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan rapat, diskusi, dan lainnya. Kegiatan ini untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan visi misi yang sama. Karakteristik teori komunikasi kelompok, ini ada komunikasi kelompok bersifat formal, yang kedua komunikasi kelompok terorganisir, komunikasi kelompok terlembagaan, dan juga komunikator dalam kelompok ini harus pertama mencoba mengorganisir beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara stimulan. Yang kedua, penggunaan beberapa istilah dan memudahkan mengorganisir pengamatan. Lalu ada macam-macam teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada teori keseimbangan. Yang kedua ada teori sistem A, B, X dari Newcomb. Yang ketiga ada teori proses perbandingan sosial. Yang keempat ada teori pertukaran sosial. Lalu ada teori sosiometris dari Moreno. Teori komunikasi kelompok bagian 2. Menurut Thomas ada 3 unsur dalam struktur kelompok kecil. Yang pertama adalah kegiatan, kedua interaksi, ketiga perasaan. Lalu ada teori analisis proses interaksi. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan pola diskusi kelompok terutama dalam hal kepemimpinan. Dalam analisis interaksi ada 3 tahapan: orientasi, evaluation, dan controlling. Selanjutnya ada teori konvergensi simbolik. Ini berfokus pada tema fantasi. Pada tema fantasi ini ceritanya atau alurnya menghidupkan interaksi dalam kelompok. Selanjutnya ada teori kepribadian kelompok. Teori kepribadian ini studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Ada lagi teori percakapan kelompok. Ini ada 3: pemeriksaan masukan dari anggota atau input, variabel-variabel perantara atau medianya, terus yang ketiga keluaran dari kelompok atau outputnya. Selanjutnya ada teori kelompok terpercaya. Ialah sejenis kelompok pemikiran sebagai sebuah perspektif atau cara memandang semua kelompok. Yang selanjutnya ada teori kerja kelompok antar budaya. Ini juga ada 3 kelompok. Yang pertama individualisme, kolektivisme, dan kehendak diri, urusan rupa. Yang selanjutnya ada teori penyusunan. Ini dari aksi sosial.
Yang selanjutnya ada teori pemikiran kelompok. Satu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuhnya kemerosotan efisiensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mata kuliah teori komunikasi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam ucapan saya maupun tingkah laku saya, dan juga kesalahan dalam pembuatan PPT saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.